Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita hari ini akan mengerjakan tugas kelompok. Tugas yaitu Smart ASN. Jadi kita sudah mendapatkan tugas beberapa Smart Government untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi ada 4 topik yang akan kita bahas. Pak Arif boleh di share screen ininya yang tugas. Oke, siap Bu. Oke, ini. Oke, kelihatan? Ya ada Pak. Oke. Oke, jadi untuk saat ini kita akan membahas 4 topik yang ada di layar laptop Bapak Ibu, yaitu tentang Smart City, kemudian itu untuk pemerintahan, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengembangan sistem informasi manajemen talenta. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu. Kita bahas 4 materi ini, kira-kira ada pendapat dari Bapak Ibu tentang 4 materi ini. Kita mulai dari IoT dulu untuk pemerintah. Silakan Bapak Ibu, jika ada pendapat. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa duluan ya. Nah, jadi ini kita mulai Smart City dulu atau IoT dulu ini? Boleh silakan, mau IoT dulu atau Smart City dulu silakan. Mungkin dari Smart City dulu ya supaya tidak bingung nanti Ya. kita breakdown ke bawah ya. Oke, kalau Smart City, sepengetahuan saya, Smart City itu dia adalah penerapan fasilitas-fasilitas layanan publik yang berbasis pemerintahan di suatu daerah ya, di kota, lebih tepatnya di kota. Jadi bagaimana caranya pelayanan publik yang dulunya masih bersifat konvensional, masih kurang efektif dan juga efisien dari segi waktu dan biaya, itu dibuatkan sebuah sistem untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, jadi kenapa dikatakan smart? Karena setiap masyarakat itu sudah bisa mendapatkan pelayanan publik dari mana saja. Jadi tidak perlu antri, tidak perlu apa. Jadi kalau kita lihat di Gorontalo itu sudah beberapa tahun ke belakang itu kan Smart City itu sudah sangat digaungkan di wilayah Kota Gorontalo ya. Jadi dari wali kotanya Pak Martin Taha itu sudah menggaungkan beberapa konsep Smart City dan sekarang juga sudah ada beberapa yang terrealisasi. Jadi yang saya pernah baca itu di Kota Gorontalo itu dia sudah mengembangkan Smart City. Ada namanya aplikasi Huyula itu Smart Mobility, ada juga Dolohupa Smart Demokrasi, Molinda Hupa, Smart Thinking, dan sebagainya. Ada juga Tayade untuk Smart Economy. Jadi bagaimana caranya tadi itu kayak macam setiap pelayanan publik yang ada di Kota Gorontalo itu sudah bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mudah tanpa perlu harus capek-capek antri dan juga sebagainya. Mungkin dari saya itu untuk Smart City. Ya, saya boleh menambahkan atau saya kembalikan ke Ibu Vidya dulu, ke Ibu Ketua dulu. Dari Ibu-Ibu ada pendapat tentang Oke. Smart City? Iya, kalau tambahannya sedikit menambahkan sebenarnya sudah dijelaskan sudah diuraikan dengan cukup jelas oleh Pak Arief, apalagi contoh untuk yang di Kota Gorontalo sendiri ya. Jadi kita udah bisa membayangkan sebenarnya penerapan Smart City-nya itu seperti apa. Mungkin yang saya tambahkan itu hanya di bagian Smart City itu merupakan implementasi dari IoT sebenarnya. Jadi IoT untuk pemerintahan itu implementasinya melalui Smart City. Kemudian dalam pelaksanaannya ini memang membutuhkan kontribusi dari 3 pihak. Yang pertama
ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, dan ada infrastruktur. Jadi berjalan atau tidaknya smart city itu didasarkan dari tiga hal itu. Ada masyarakat, pemerintah, dan juga infrastrukturnya. Ketiga hal ini itu harus saling mendukung untuk bisa uh, terlaksana untuk terlaksananya smart city ini di dalam satu wilayah. Seperti itu. Ya, saya juga mungkin ada sedikit tambahan. Saya rasa untuk saya sangat berpengaruh sekali untuk pengembangan daerah. Kalau kita lihat dari pengertian smart city, semoga dengan adanya beberapa contoh yang tadi disebutkan oleh Pak Arief, ada dulu HUPA, ada apa tadi aplikasi yang sudah diterapkan di Gorontalo. Semoga semua masyarakat yang ada di Gorontalo bisa menggunakan, karena belum semua masyarakat bisa menggunakan internet juga sih. Tapi semoga ada sosialisasi lah tentang aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat di Gorontalo. Itu saja mungkin dari saya. Ibu Reska mungkin ada tambahan, Bu? Iya, saya sedikit menambahkan sekaligus berarti ingin sedikit merangkum. Berarti apa sih smart city itu? Jadi kalau dari penjelasannya Bapak Ibu tadi, ternyata smart city itu berpengaruh juga terhadap perkembangan daerah. Kemudian smart city pun bisa didefinisikan sebagai bagaimana pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian kualitas kehidupan, kemudian infrastruktur yang maju di satu daerah tersebut. Jadi mungkin ketika daerah tersebut sudah menerapkan smart city, berarti SDM-nya juga sudah mumpuni untuk dikatakan sebagai masyarakat yang smart pula, kemudian daerahnya juga. Jadi bisa bisa bersaing dengan daerah lain seperti itu. Apalagi dengan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Pak Arief, berarti kita bisa tahu bahwa ternyata Gorontalo tidak setertinggal itu. Apalagi sudah menerapkan smart city oleh Bapak Wali Kota Martin Taha ya, berarti kita bisa bangga begitu tinggal di Gorontalo dengan penerapan smart city atau kota cerdas seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin kalau melihat dari geografisnya Gorontalo sendiri ya, mungkin untuk penerapan smart city ini kan ini tadi masih istilahnya masih menuju smart city kan ya. Jadi belum terimplementasi secara menyeluruh ke entah itu ke kota ataupun ke kabupaten. Nah, mungkin yang menjadi PR-nya adalah butuh kerjasama dari semua pihak sih, entah itu dari pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat kah, dari pemerintah daerah kah, itu sebenarnya berperan penting juga untuk bisa mengimplementasikan smart city ini secara komprehensif begitu. Oke, mungkin kita next ke indikator selanjutnya ya Bu. Soalnya kita punya batas waktu. Ini sudah tinggal sekitar 8 menit lagi ya. Selanjutnya kita akan bahas apa? Ayo. Selanjutnya kita bahas tentang IoT untuk pemerintahan. Ada jadi, IoT untuk pemerintahan ini sekarang juga lumayan digencar-gencarkan di Gorontalo ya. Jadi mungkin teman-teman pendatang hanya Ibu Lutfi ya. Jadi mungkin bisa jalan-jalan ke daerah Bone Bolango, tapi bukan Bone Bolango arah kampus 4 ya. Jadi Bone Bolango ke arah kantor perkantoran pemerintahan itu di jalan situ sudah tersedia CCTV itu kurang lebih setiap 500 meter. 500 meter mengarah ke pusat pemerintahan Gorontalo. Jadi di situ smart CCTV itu dia bisa kita katakan sebagai IoT karena apa? Karena dia bisa membaca pergerakan setiap benda yang lewat. Nah, jadi IoT kalau kita definisikan adalah Internet of Things. Jadi bagaimana caranya alat itu dia sudah bisa berkomunikasi dengan alat yang lain
menggunakan bantuan internet. Nah, jadi alatnya ini apa? CCTV. Jadi CCTV itu kalau zaman dulu CCTV itu ya harus ada DVR sebagai penyimpan videonya yang harus berdekatan dengan CCTV. Kalau sekarang itu sudah tidak perlu. Jadi CCTV sekarang itu sudah IoT, jadi dia sudah bisa mentransmisikan gambarnya itu melalui internet. Nah, jadi CCTV-nya ditaruh berjarak 20-30 meter dari pusat DVR-nya pun tidak masalah karena dia sudah menggunakan bantuan internet. Nah, terus mungkin juga teman-teman sering melihat di arah perlimaan ya, perlimaan perbatasan antara Oh, Kabupaten Gorontalo juga Telaga Kota itu. Gorontalo itu ada CCTV besar ya. Nah, itu juga IoT juga karena apa? Karena dia bisa menangkap bahwa pengendara itu melanggar lalu lintas atau tidak. Jadi dia sudah secara otomatis akan memberitahu kita tidak menggunakan helm atau kita tidak menggunakan seatbelt atau mungkin pajak dari kendaraan kita mati, yaitu penerapan-penerapan itu sudah sangat banyak diterapkan di daerah kita. Makanya kita sudah lumayan bersyukur daerah kita sudah lumayan maju ya. Iya. Berarti memudahkan pekerjaan juga ya, bisa lebih efisien juga sih. Iya. Namun nanti yang bisa dikaji lagi peran manusianya ini yang gimana? Jadi kalau untuk contoh IoT kayaknya sudah sangat jelas ya karena tiap kita berkendara ya IoT itu eh, sudah tersebar luas di provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Nah, tapi dengan adanya IoT juga ya memungkinkan orang-orang tidak bertanggung jawab, contohnya hacker, untuk bisa memanipulasi. Nah, makanya sebenarnya ini seperti kalau kata peribahasa itu apa ya? Seperti Semalam pisau bermata dua ya. Nah, jadi dia bermanfaat, tetapi ada juga masalah di dalamnya. Jadi kalau pihak kepolisian hanya berpatokan pada e-tilang yang CCTV yang bisa langsung menilang pengendara, terkadang ada kesalahan-kesalahan yang muncul dari e-tilang tersebut. Contohnya, sebenarnya pajak kita tidak mati, tetapi mungkin plat nomor kita itu pada saat disorot oleh CCTV yang terbaca lain, atau mungkin ada plat nomor yang hampir-hampir mirip, itu bisa jadi nanti e-tilangnya itu langsung lari ke kendaraan orang lain. Jadi contohnya kayak macam yang disorot saya DM1234, ternyata e-tilangnya itu malah lari ke plat nomor yang DM1243. Itu kan masih sampai sekarang masih masih agak aneh ya sistemnya. Karena saya baca-baca kemarin salah satu kendalanya seperti itu. Jadi kalau ada plat nomor yang hampir-hampir mirip itu terkadang ada error pada e-tilangnya. tapi itu sudah bisa diatasi atau belum sih Pak? Maksudnya hal-hal kendala-kendala kayak gitu. Kalau Kan kendala-kendala seperti itu sudah bisa diatasi tergantung bagaimana pihak kepolisian atau pihak pemerintah daerah menggunakan hardware yang terbaru ataupun mungkin update software dari firmware. Jadi setiap hardware itu ada firmware-nya. Firmware itu kayak macam sistem operasi yang menjalankannya. Ya mungkin saya mudah-mudahan sudah teratasi lah. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke ketiga yang tentang apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik, mungkin saya bisa memperlihatkan salah satu contoh yang ada di Kabupaten Gorontalo ya. boleh, boleh. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kita kalau masuk ke apa namanya tadi ya, ketiga ya, SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bagaimana penyelenggara pelayanan publik itu membuatkan sebuah wadah
untuk setiap masyarakat itu bisa melakukan Mengakses. proses pelayanan publik itu secara efektif ya. Jadi kan kalau dibilang apa namanya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya ini, sistem informasi pelayanan Dukcapil, jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang dulunya masih konvensional. Jadi kita kalau mau mengurus, jadi ini pengalaman saya ya, kemarin saya mengurus akta kelahiran anak saya. Kalau dulu mengurus akta kelahiran anak itu kita harus antri dulu di Dukcapil, terus kita harus sediakan berbagai macam fotokopi. Nah, itu kalau sekarang kita tinggal melakukan scanning terhadap data-data kita, data-data diri dan juga data anak kita, lalu kita tinggal upload saja pada aplikasi sini. Jadi ini kita tinggal langsung di sini sudah ada verifikasi NIK, apakah NIK kita sudah sesuai atau tidak, ada pelayanan juga, jadi kita mengajukan untuk dokumen online ke Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Jadi kalau menurut saya ini adalah salah satu contoh dari indikator SPBE. Berarti rata-rata pemerintahan di Kota Gorontalo sudah menggunakan SPB ini ya Pak, karena kan Sudah. kita lihat bahwa semua apa websitenya sudah ada di semua instansi pemerintahan, baik kampus maupun instansi pemerintah sudah menggunakan website ini. Jadi sudah bisa Iya. dikatakan dia nyambung di smart city juga ya. Iya, jadi sebenarnya smart city itu dia hanya konsep bagaimana membawa konsep kota itu menjadi cerdas. Nah, konsep kota menjadi cerdas itu dengan menggunakan tadi sistem informasi berbasis elektronik. Jadi ada kaitannya. Nah, ini mungkin ada juga keterkaitan dengan indikator yang keempat ya, yang tentang pengembangan sistem informasi manajemen talenta. Mungkin ini sudah diterapkan di instansi kita ya, di UNG, ini sudah ada sister. Mungkin teman-teman bisa eh, membahas tentang sister ini. Saya coba login dulu ya, saya login pakai saya, nanti silakan ibu-ibu untuk mendeskripsikan tentang sister ini. Oke, silakan Bu. Jadi ini saya sudah tampilkan untuk tampilan sister. Ini adalah salah satu pengembangan sistem informasi manajemen talenta untuk setiap dosen. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi sister itu merupakan sistem yang terintegrasi ya. Jadi dikembangkan oleh Kemendikbud, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, ini tuh fungsinya untuk merekam kegiatan-kegiatan kita, merekam data-data kita sebagai dosen selama masa kerja kita. Jadi di dalamnya itu ada perekaman tentang Tridharma, apa saja yang sudah kita lakukan, apakah itu yang meliputi pendidikan, pengajaran, pembimbingan, kemudian ada juga kalau yang penelitian, kemudian ada pengabdian juga. Pengabdian di sini lebih luas sih. Maksudnya tidak hanya gimana kita terjun di masyarakat, itu tidak hanya itu. Kalau di sister ini perekamannya lebih luas, bisa jadi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa digolongkan ke dalam pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, hubungannya dengan manajemen talenta, sister ini kan merekam sebenarnya tidak hanya tentang Tridharma saja, tapi di sini itu juga direkam tentang apa saja yang sudah kita lakukan untuk yang berkaitan dengan pengembangan diri. Kemudian ada juga tentang unsur penunjang, jadi tugas-tugas penunjang untuk menunjang tugas pokok kita yang dari Tridharma itu juga direkam di sini. Jadi yang kaitannya dengan manajemen talenta itu kan, kalau manajemen talenta itu memang digunakan untuk menilai, ini bisa dikoreksi ya dari teman-teman, untuk menilai
karyawan atau staf atau individu yang sedang bekerja di dalam satu organisasi. Nah, fungsinya memang salah satunya adalah untuk memfasilitasi pengembangan diri dari karyawan, dari dosen. Kalau di dalam konteks kita, pengembangan diri dosen itu bisa dimonitor, bisa dikelola dengan manajemen talenta ini. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan atau mengkoreksi. Kalau dari saya sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bu Ketua, gimana? Saya rasa sudah sangat jelas jadi ya dari Ibu Lutfi. Ya, saya rasa sudah jelas juga. Dan selain itu juga kalau misalnya kita diminta, kan kita ada kegiatan untuk mengisi BKD dari sister juga, kita sudah tidak perlu lagi mencari-cari kalau ya, berkas yang ini di mana, berkas yang ini dari sister juga kita bisa. Saya rasa sangat mempermudah kita sebagai dosen. Itu saja. Oke, mungkin ya, itu saja pembahasan kita tentang tugas Smart ASN, Bapak Ibu. Sedikit kesimpulan dari saya rasa pemerintahan yang ada di Gorontalo sudah cukup sukses melihat dari beberapa contoh yang telah disampaikan oleh Pak Arief dan Ibu Lutfi, Bu Reska juga. Hanya saja mungkin kurang sosialisasinya kepada masyarakat karena ada beberapa smart city, contohnya itu yang di perlimaan, masyarakat mengiranya itu hanya kamera, padahal itu sebagai pemantau. Jadi ketika lewat di situ foto, padahal itu sebagai pemantau. Jadi mungkin itu saja. Kemudian lebih ke pemerataan saja yang dikatakan oleh Bu Lutfi tadi, kiranya sampai kepada di kabupaten-kabupaten, bukan hanya di pusat kota saja. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Mungkin kalau dari saya sudah sangat jelas. Oke. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.